Latar belakang perubahan kepemilikan transaksi saham pada perusahaan anak merupakan fenomena yang semakin sering terjadi dalam dunia bisnis modern. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti restrukturisasi perusahaan, akuisisi, divestasi, atau strategi ekspansi perusahaan induk. Perubahan ini dapat membawa dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, tata kelola, serta strategi bisnis secara keseluruhan. Secara umum, perubahan kepemilikan saham pada perusahaan anak dapat terjadi karena beberapa alasan utama. Pertama, restrukturisasi perusahaan induk yang bertujuan untuk memperkuat kendali dan pengawasan terhadap operasi perusahaan anak. Kedua, upaya perusahaan induk untuk mengalokasi sumber daya secara lebih efisien dan fokus pada bisnis inti mereka. Ketiga, masuknya investor baru yang membawa modal segar dan keahlian baru. Tujuannya yang pertama ada restrukturisasi perusahaan, yaitu memudahkan restrukturisasi internal untuk meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen. Yang kedua ada optimasi pajak, yaitu mengoptimalkan beban pajak melalui struktur kepemilikan yang lebih efisien. Selanjutnya ada pendanaan dan investasi, meningkatkan akses ke sumber pendanaan atau menarik investasi baru untuk ekspansi atau proyek baru. Selanjutnya ada manajemen risiko, yaitu mengelola risiko dengan memisahkan operasi bisnis yang berbeda untuk melindungi aset tertentu dari risiko operasional atau keuangan. Selanjutnya ada penyesuaian strategis, yaitu menyelaraskan struktur kepemilikan dengan strategi bisnis jangka panjang seperti fokus pada pasar tertentu atau divestasi dari bisnis yang tidak lagi sesuai dengan strategi inti. Selanjutnya ada kepatuhan regulasi, yaitu memenuhi persyaratan regulasi yang mungkin mengharuskan perubahan dalam struktur kepemilikan atau transaksi saham. Jenis-jenis transaksi saham perusahaan anak. Ada beberapa jenis-jenis transaksi saham perusahaan anak yang dapat menyebabkan perubahan kepemilikan, antara lain yang pertama, pembelian saham anak secara bertahap. Yang kedua, penjualan kembali saham anak. Yang ketiga, emisi saham baru oleh anak perusahaan. Dan yang terakhir, penarikan kembali saham anak perusahaan. Metode akuntansinya. Akuntansi untuk penjualan kembali saham anak. Yang pertama, penjualan kembali saham anak dicatat dengan menggunakan metode harga perolehan. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari penjualan kembali saham anak dicatat dalam laba rugi perusahaan induk. Selanjutnya ada akuntansi untuk emisi saham baru oleh anak perusahaan. Yang pertama, emisi saham baru oleh anak perusahaan dapat berdampak pada persentase kepemilikan perusahaan induk. Yang kedua, persentase kepemilikan baru dihitung dengan menggunakan metode ekuitas. Metode akuntansinya. Akuntansi untuk pembelian saham anak secara bertahap. Metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat pembelian saham anak secara bertahap adalah metode ekuitas dan metode harga perolehan. Akuntansi untuk penarikan kembali saham oleh anak perusahaan. Penarikan kembali oleh anak perusahaan dicatat dengan menggunakan metode harga perolehan. Keuntungan atau kerugian dari penarikan kembali saham anak dicatat dalam laba rugi perusahaan induk. Dampak perubahan kepemilikan pada laporan keuangan konsolidasi. Perubahan kepemilikan saham perusahaan anak dapat membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif bagi berbagai pihak, antara lain dampak finansial perusahaan induk. Laba konsolidasi naik atau turun, aset, liabilitas, ekuitas, konsolidasi berubah, arus kas, konsolidasi berbeda. Perusahaan anak, akses ke sumber daya keuangan berubah, kebijakan dividen, kemungkinan merger atau akuisisi. Dampak strategis perusahaan induk. Kontrol atas strategi dan operasi anak perusahaan, akses ke pasar dan sumber daya baru. Risiko yang lebih besar. Perusahaan anak berubah strategi dan operasi, kehilangan otonomi, motivasi, dan semangat karyawan. Dampak pada pihak lain, karyawan, ketidakpastian dan kecemasan. Kreditor, kemampuan perusahaan anak melunasi hutang, pemangku kepentingan lainnya. Dampak pada komunitas dan lingkungan.
pada perubahan kepemilikan melalui transaksi saham perusahaan anak memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Antara lain, pada kelebihan itu peningkatan modal. Perusahaan induk dapat memperoleh dana segar melalui penjualan saham perusahaan anak kepada pihak lain. Menjual sebagian kepemilikan di perusahaan anak dapat membantu perusahaan untuk mendiversifikasi resiko bisnis. Lalu yang kedua itu kehilangan kendali. Penjualan saham dalam jumlah besar dapat menyebabkan perusahaan induk kehilangan kendali terhadap perusahaan anak, baik dari segi operasional maupun strategis. Konflik kepentingan, kehadiran pemegang saham baru dapat menimbulkan konflik kepentingan antara berbagai pihak terkait pengambil keputusan. Jika perusahaan anak menghasilkan dividen yang signifikan, penjualan saham dapat mengurangi pendapatan dividen yang diterima oleh perusahaan induk. Lalu biaya transaksi. Proses penjualan saham dan perubahan kepemilikan dapat melibatkan biaya transaksi yang signifikan, termasuk biaya legal dan biaya penasihat keuangan. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan ini, perusahaan induk harus melakukan analisis menyeluruh sebelum memutuskan untuk melakukan perubahan kepemilikan melalui transaksi saham perusahaan anak. Lalu ada valuasi pasar. Melalui penjualan saham, nilai pasar dari perusahaan anak dapat terrealisasi dan tercermin secara lebih transparan. Dan yang terakhir, strategi kemitraan. Perubahan kepemilikan dapat membuka peluang kemitraan strategis dengan investor yang baru yang dapat membawa keahlian, teknologi, atau akses pasar baru. Kelemahan utama dari perubahan kepemilikan transaksi saham perusahaan anak meliputi: yang pertama, ketidakpastian manajemen. Pergantian kepemilikan bisa menyebabkan perubahan dalam manajemen dan kebijakan yang menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan. Yang kedua, biaya transaksi. Proses perubahan kepemilikan seringkali melibatkan biaya tinggi, termasuk biaya hukum, biaya akuntansi, dan biaya lainnya. Yang ketiga, pengaruh terhadap karyawan. Karyawan mungkin merasa tidak aman atau khawatir tentang pekerjaan mereka, yang bisa menurunkan moral dan produktivitas. Yang keempat, gangguan operasional. Transisi kepemilikan bisa mengganggu operasi sehari-hari perusahaan anak, mempengaruhi efisien dan kinerja. Dari sini ada rumusnya. Yang pertama, presentasi kepemilikan baru, yaitu rumusnya jumlah saham yang dimiliki setelah transaksi dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100%. Yang kedua, presentasi kepemilikan baru, jumlah saham yang dimiliki dibagi jumlah saham yang beredar setelah transaksi dikali 100%. Contoh soal, misalkan perusahaan induk memiliki 10.000 saham dari perusahaan anak yang memiliki total 50.000 saham beredar. Jika perusahaan anak menerbitkan 10 saham baru, kepemilikan induk akan menjadi: keterangan jumlah saham yang beredar setelah transaksi 50.000 ditambah 10.000 sama dengan 60.000. Persentase kepemilikan baru 10.000 tambah 60.000 kali 10% sama dengan 16,67%. Jika perusahaan induk membeli 5.000 saham tambahan dari saham yang sudah ada, jumlah saham yang dimiliki setelah transaksi yaitu 10.000 ditambah 5.000 sama dengan 15.000. Persentase kepemilikan baru 15.000 dikali 100% sama dengan 30 kali 50.000. Kesimpulan, perubahan kepemilikan saham perusahaan anak dapat terjadi karena berbagai transaksi seperti pembelian saham anak secara bertahap, penjualan kembali saham anak, emisi saham baru oleh perusahaan anak, dan penarikan kembali saham oleh anak perusahaan akuntansi. Untuk perubahan kepemilikan tergantung pada jenis transaksi yang digunakan. Metode akuntansi yang umum digunakan adalah metode ekuitas dan metode harga perolehan. Perubahan kepemilikan dapat berdampak pada beberapa komponen laporan keuangan konsolidasi seperti aset konsolidasi, liabilitas konsolidasi, ekuitas konsolidasi, dan laba rugi konsolidasi. Penting untuk memahami akuntansi untuk perubahan kepemilikan saham perusahaan anak agar dapat menyusun laporan keuangan konsolidasi yang akurat.